Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 6, judulnya panas dan perpindahannya. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3, yaitu menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Oke, sebelum memahami teks eksplanasi, alangkah baiknya kita mereview kembali ya materi di tema 5, yaitu tentang teks non-fiksi. Ada yang masih ingat apa sih teks non-fiksi itu? Ya, jadi teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi tentang fakta atau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sama halnya dengan teks eksplanasi, tidak jauh beda. Coba kita lihat kembali apa sih teks eksplanasi itu. Nah, di sini teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi tentang penjelasan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks yang disajikan harus sesuai dengan fakta. Jadi tidak jauh beda dengan teks non-fiksi. Kalau teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi tentang kehidupan sehari-hari, ya teksnya tentang kehidupan sehari-hari. Sedangkan teks non-fiksi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita. Contohnya tentang banjir, tentang apa lagi? Tanah longsor, gempa bumi. Nah, itu adalah teks eksplanasi itu. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari teks eksplanasi itu? Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta yang ada. Jadi informasinya itu benar-benar terjadi atau yang bisa disebut dengan fakta. Yang kedua, ciri-cirinya, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Itu sifatnya yang kedua. Yang ketiga, ciri-cirinya sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Maksudnya atau artinya dari sifatnya informatif, ciri-cirinya itu adalah memberikan informasi, maksudnya itu. Jadi teks eksplanasi ini sifatnya memberikan informasi gitu ya terhadap pembaca. Dan yang terakhir ciri-cirinya yaitu adalah fokus pada hal umum atau generik ya. Contohnya seperti yang tadi sudah disebutkan, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan dan lainnya. Jadi kalau kalian menemukan soal ya di PTS nanti atau di PAS nanti tentang ada teks tentang banjir atau hujan, itu sudah dipastikan bahwa teks tersebut merupakan teks eksplanasi gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang teks eksplanasi. Jadi ini ada kata-kata terakhir buat Bapak ya. Yang paling ditunggu-tunggu banyak orang saat sekolah itu cuma 3. Yang pertama jam istirahat, jam kosong, dan jam pulang sekolah. Semoga kita terhindar dari itu semua ya. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.